OTT yang dilakukan KPK ini terkait dugaan korupsi barang dan jasa di Basarnas. Bicara tentang kasus korupsi di sektor pemerintahan, ingat gak sih kasus terakhir yang kita tangani? Aku ingat tuh kasus dugaan penyelewengan adanya fraud di pembangunan proyek gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Betul gak sih? Iya, bener banget. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Setelah kita lihat bersama hasil audit yang ada, kita dihadapkan pada sejumlah temuan yang serius. Ini bukan hal sepele dan tidak bisa kita jabat saja. Jadi di sini saya mengajak kalian semua untuk ambil sikap dan mulai susun langkah-langkah konkret agar masalah ini bisa kita tindak lanjuti secara terbuka dan bertanggung jawab. Jadi sampai saat ini bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah ada informasi awal atau tindakan lanjut dari teman-teman yang sudah ada? Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, kami telah melakukan analisis terhadap sejumlah data awal yang berkaitan dengan dugaan tindak fraud yang terjadi pada proses pembangunan gedung tersebut. Dari hasil analisis yang kami lakukan, kasus fraud yang mungkin terjadi dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat ini mencakup penyelewengan wewenang, penyimpangan dalam pengadaan barang, konflik kepentingan, serta dugaan gratifikasi. Setidaknya terdapat 3 pihak utama yang diduga terlibat langsung melakukan fraud dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat ini. Di antaranya yaitu Saudara FH, Saudara UC, dan Saudara WI. Kemudian, lokasi utama terjadinya fraud ini yaitu di gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Tindak fraud diduga terjadi sejak akhir 2022 hingga awal tahun 2024. Dugaan awal terjadinya fraud ini muncul ketika percakapan WhatsApp antara Saudara FH dan bawahannya yaitu Saudara WI terungkap pada tanggal 22 Desember 2022. Kemudian berlanjut hingga pada tanggal 31 Desember 2023, proyek dinyatakan rampung. Dan pada Januari 2024 ditemukan CCTV dugaan adanya tindak gratifikasi. Untuk menganalisis terjadinya fraud dari sisi pelaku, tim menggunakan metode fraud hexagon. Ego, alasan ini tercermin dari sikap Saudara FH yang menggunakan jabatannya untuk mengarahkan proyek dan menerima gratifikasi dari Saudara UC tanpa takut akan menerima konsekuensi. 2. Kapabilitas. Saudara FH memiliki otorisasi untuk mengakses informasi dan mengontrol bawahannya yang memungkinkan ia menjalankan fraud secara terstruktur. 3. Tekanan. Saudara FH mungkin memiliki ekspektasi bahwa ia harus menyelesaikan proses pembangunan gedung dengan baik. Yang keempat adalah kesempatan. Jabatan yang dipegang oleh Saudara FH sebagai penanggung jawab proyek memberikan keleluasaan dalam proses pengadaan, termasuk mengarahkan tim dan mempengaruhi keputusan vendor. Minimnya pengawasan, serta tidak adanya pembatasan konflik kepentingan memberikan peluang besar terjadinya fraud. Rasionalisasi. Pelaku mungkin menganggap bahwa tindak penerimaan hadiah dari pihak lain hanyalah sebuah bentuk apresiasi biasa. Dan terakhir adalah kolusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi intens antara Saudara FH dengan Saudara UC yang mengindikasikan adanya hubungan personal yang mendasari dari keputusan proyek. Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat ini muncul dari temuan awal berupa percakapan WhatsApp antara Saudara FH dan bawahannya yang mengindikasikan adanya arahan internal untuk mengatur pemenang proyek. Dalam kasus tersebut, tidak terdapat nominal pasti berapa kerugian yang dialami oleh negara. Namun, proyek pembangunan gedung Pusdiklat ini merupakan kegiatan yang berskala besar dengan penggunaan anggaran negara, sehingga penyelewengan yang terjadi tetap memiliki resiko kerugian baik secara material maupun terhadap akuntabilitas institusi. Berdasarkan informasi awal yang telah kita kumpulkan, bagaimana bentuk program kerja audit investigatif yang akan dilaksanakan untuk mengungkap dugaan kasus tersebut? Dalam tahap perencanaan, tim audit menyusun program kerja dengan 5 metode. Metode yang pertama, physical examination, di mana tim audit akan memeriksa barang bukti berupa goodie bag, foto pengawasan di lapangan, rekaman CCTV di TKP, parkiran Mall Pondok Jaya melalui investigasi kepada satpam dan saksi yang ada di TKP. 2. Documentation review, di mana kita melakukan pemeriksaan mendalam terkait kontrak, dokumen tender, berita acara serah terima pekerjaan, bukti percakapan WhatsApp, dan laporan pengawasan pendahuluan. 3. Confirmation. Kita akan melakukan konfirmasi kepada pihak lain seperti vendor-vendor lain dan pihak terkait untuk mendapatkan verifikasi bukti yang independen. 4. Interview.
kita akan melakukan wawancara dengan saudara FH yang diduga sebagai pelaku, saudara WI yang diduga sebagai bawahan dari saudara FH, saudara UC sebagai pemilik PT UBA, dan panitia pengadaan serta pengawas proyek gedung Pusdiklat. 5. Analisis forensik. Kita akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai transaksi keuangan untuk menghindari adanya transaksi fiktif atau fraudulent transaction dan menganalisis hubungan personal yang tidak wajar. Oke, berdasarkan hasil audit investigatif yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil audit atas proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC mengindikasikan adanya penyimpangan signifikan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil audit investigatif terhadap proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Kabupaten Lingkaran ditemukan sejumlah penyimpangan yang signifikan dalam proses pertanggungjawaban dan pelaksanaan proyek. Temuan-temuan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya konflik kepentingan. Audit menemukan adanya hubungan pribadi antara saudara FH selaku pejabat pembuat komitmen dan saudara UC dari PT OBI yang berpotensi memengaruhi keputusan penunjukan terkadang. Penunjukan dilakukan tanpa melalui evaluasi teknis dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 38 dan 41 mengizinkan penunjukan langsung untuk proyek bernilai di bawah 400 juta atau program prioritas. Tetap diperlukan justifikasi tertulis, evaluasi harga, bukti kualifikasi, serta dokumentasi lengkap. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini membuat proses penanganan tidak sah secara prosedural dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. 2. Adanya proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. PT UBA ditunjuk tanpa melalui mekanisme lelang terbuka dan tanpa adanya dokumen pembanding atau evaluasi kewajaran harga. Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 Kepres 46/2025 serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa yang mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan internal serta potensi kerugian keuangan negara. Dan yang ketiga, adanya praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Audit menduga bahwa saudara FH menerima fasilitas atau hadiah dari PT UBA yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan pelanggaran Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi. Tindakan ini juga berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Apabila terbukti terdapat imbal balik dalam proses pengadaan, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 CU 20 Tahun 2001. Dan yang keempat, adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Audit mengindikasi bahwa pembangunan gedung seluas 1.500 meter persegi dilakukan di atas lahan berukuran 1.000 meter persegi tanpa adanya izin dan kajian teknis yang memadai. Pelaksanaan ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bagai bangunan gedung serta berpotensi mengandung tindakan pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan Pasal 263 KUHP apabila terdapat manipulasi administratif. Yang kelima, adanya pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap. Dokumen pertanggungjawaban seperti laporan teknis, bukti pembelian material, dan berita acara serah terima pekerjaan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Hal ini melanggar SOP OPT DJBM nomor 119 revisi 01 serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, tim audit memberikan rekomendasi sebagai berikut. Melaksanakan audit lanjutan oleh aparat pengawas internal pemerintah untuk menelusuri bukti fisik, dokumen, dan aliran dana terikat proyek. Lalu melakukan pemeriksaan, etik, dan penegakan disiplin terhadap saudara FH beserta pejabat teknis lainnya yang terlibat. Lalu melaporkan identifikasi gratifikasi kepada KPK untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan lalu melakukan evaluasi ulang terhadap proses pengadaan dan kontrak kerja PT UBA oleh instansi terkait. Dan memperkuat mekanisme pengawasan internal pada tahapan pengadaan dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir itu menerapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kasus ini akan terus dipantau dan ditindaklanjuti hingga tuntas, dan kita akan kembali bertemu untuk mengulas perkembangan pada kasus berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini.